Hai, Assalamualaikum anak-anak. Selamat bertemu lagi dalam pembelajaran IPS. Semoga kalian semua sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran hari ini ya. Anak-anak, hari ini kita akan membahas materi periodisasi masa praaksara secara geologis. Setelah membahas materi ini, diharapkan kalian dapat pertama, menjelaskan pengertian masa praaksara, dan yang kedua, mengidentifikasi periodisasi masa praaksara secara geologis. Anak-anak, apakah di antara kamu ada yang pernah mengunjungi Museum Purbakala? Di tempat itu, kamu dapat menemukan benda-benda peninggalan dari orang-orang zaman dahulu. Benda-benda tersebut ada yang berupa fosil, yaitu sisa-sisa tulang belulang manusia, hewan dan tumbuhan yang sudah membatu. Ada yang berupa artefak, yaitu alat-alat kehidupan seperti senjata, alat pertanian, dan alat rumah tangga. Ada pula yang berupa tulisan seperti prasasti dan naskah kuno. Melalui benda-benda tersebut, kamu dapat mengetahui kehidupan orang-orang pada zaman dahulu, khususnya di Indonesia. Sebelum mempelajari tentang bagaimana kehidupan masyarakat di Indonesia pada masa praaksara, terlebih dahulu kamu harus memahami apa yang dimaksud dengan masa praaksara. Praaksara berasal dari gabungan kata, yaitu pra dan aksara. Pra artinya sebelum, dan aksara berarti tulisan. Dengan demikian, yang dimaksud masa praaksara adalah masa sebelum manusia mengenal tulisan. Masa praaksara disebut juga dengan masa nirleka. Nir artinya tidak ada dan leka artinya tulisan. Sehingga masa nirleka yaitu masa tidak ada tulisan. Masa praaksara dikenal pula dengan masa prasejarah. Kapan waktu dimulainya praaksara dan kapan waktu berakhirnya? Masa praaksara dimulai sejak manusia ada. Itulah titik dimulainya masa praaksara. Adapun waktu berakhirnya masa praaksara adalah setelah manusia mulai mengenal tulisan. Berakhirnya masa praaksara tidak sama bagi tiap-tiap bangsa. Misalnya, bangsa Mesir dan Mesopotamia, mereka telah mengenal tulisan kira-kira 3000 tahun sebelum Masehi. Adapun masyarakat di Indonesia mulai mengenal tulisan sekitar abad ke-5 Masehi. Hal ini diketahui dari yupa atau batu bertulis peninggalan kerajaan Kutai yang terdapat di Muara Kaman, Kalimantan Timur. Untuk mengetahui perkembangan manusia sejak awal kehidupannya, kita perlu mempelajari terlebih dahulu periodisasi atau pembabakan zaman di muka bumi. Pada zaman dahulu, keadaan bumi tidak seperti sekarang. Sebelum adanya kehidupan, bumi mengalami perubahan-perubahan. Proses perubahan bumi terbagi atas beberapa fase atau zaman. Perubahan dari satu zaman ke zaman berikutnya memakan waktu yang lama sampai jutaan tahun. Menurut para ahli geologi, sejarah perkembangan bumi terbagi menjadi 4 periode, yaitu zaman Arkaikum, zaman Paleozoikum, zaman Mesozoikum, dan zaman Neozoikum atau Kenozoikum. Yang pertama, zaman Arkaikum. Zaman Arkaikum merupakan zaman tertua. Zaman ini berlangsung kira-kira sejak 2500 juta tahun yang lalu. Pada waktu itu, kulit bumi masih sangat panas, sehingga belum terdapat kehidupan. Yang kedua, zaman Paleozoikum. Zaman kehidupan tua berlangsung kira-kira sejak 340 juta tahun yang lalu. Zaman ini sudah ditandai dengan munculnya tanda-tanda kehidupan. Antara lain, munculnya binatang-binatang kecil yang tidak bertulang punggung, berbagai jenis ikan, amfibi, dan reptil. Yang ketiga, zaman Mesozoikum. Zaman kehidupan pertengahan berlangsung sejak kira-kira 140 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini, kehidupan di bumi makin berkembang. Binatang-binatang mencapai bentuk tubuh yang besar sekali. Kita mengenalnya sebagai dinosaurus. Zaman Mesozoikum disebut pula dengan zaman reptil.
karena pada zaman ini jenis binatang reptil yang paling banyak ditemukan. Yang keempat, zaman Neozoikum atau Kenozoikum, yaitu zaman kehidupan baru, berlangsung sejak kira-kira 60 juta tahun yang lalu. Zaman ini dibagi menjadi dua, yaitu zaman Tertier dan zaman Kuarter. Pada zaman Tertier, jenis-jenis reptil besar mulai punah dan bumi umumnya dikuasai oleh hewan-hewan besar yang menyusui. Contohnya adalah jenis gajah purba yang pernah hidup di Amerika Utara dan Eropa Utara. Sementara zaman Kuarter berlangsung sejak kira-kira 3 juta tahun yang lalu. Zaman ini sangat penting bagi kita karena merupakan awal kehidupan manusia pertama kali di muka bumi. Nah anak-anak, itulah pembagian masa praaksara secara geologis. Pada pertemuan selanjutnya, kita akan membahas periodisasi masa praaksara secara arkeologis. Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Tetap semangat mengikuti pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.